Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Puspita Dewi Waningrum dalam mata kuliah Akuntansi Perusahaan Dagang. Untuk pertemuan kali ini kita masih membahas mengenai jurnal penyesuaian. Hanya saja ini adalah jurnal yang hanya muncul di perusahaan dagang saja ya. Jurnal penyesuaian yang hanya muncul di perusahaan dagang. Satu-satunya jurnal penyesuaian yang muncul di perusahaan dagang adalah penyesuaian mengenai persediaannya. Karena kalau di jasa tidak mungkin ada persediaannya. Persediaan itu hanya muncul di perusahaan dagang, dan biasanya persediaan itu karena nilainya selalu berubah. Bisa jadi nanti di akhir periode ada perbedaan nilai persediaan. Oleh karena itu, penyesuaian persediaan itu memang diperlukan di perusahaan-perusahaan dagang. Oke, untuk penyesuaian persediaan yang pertama, kita pelajari mengenai penyesuaian persediaan yang terjadi pada perusahaan yang menggunakan metode perpetual sebagai pencatatannya. Sebagai metode untuk mencatat transaksinya, sudah kita pelajari di minggu-minggu sebelumnya. Untuk perusahaan, memang ada pilihan untuk mencatat transaksi dengan metode perpetual dan metode periodik. Perbedaan metode ini nanti akan menentukan cara penyesuaian persediaan juga. Nanti akan berbeda antara metode perpetual dengan metode periodik. Di metode perpetual, kita refresh kembali bahwa pada saat metode perpetual ini, ketika kita ada transaksi mengenai pembelian maupun penjualan barang dagang, di situ kita langsung mencatat persediaan barang bertambah atau persediaan barang yang berkurang. Langsung kita catat sebagai persediaan. Oleh karena itu, sebenarnya dalam catatan kita, nilai persediaan itu langsung tampak. Jadi di akhir periode pun kita sudah tahu sebenarnya nilai persediaan kita itu secara catatan berapa, sudah langsung tahu. Nanti kalau di buku besar nanti tinggal ambil nilai paling akhir. Total paling akhir nanti berarti nanti itu adalah nilai persediaan di akhir periode. Hanya saja catatan bisa jadi berbeda dengan kondisi senyatanya yang ada di gudang. Bisa jadi di gudang nanti jumlahnya berbeda. Oleh karena itu di akhir periode tetap biasanya dilakukan penyesuaian persediaan jika kondisi catatan itu berbeda dengan kondisi sisa di gudang. Contohnya seperti ini. Ada catatan persediaan perpetual perusahaan angkasa. Jadi di catatan berarti di buku besar ada sisa nilai terakhir di buku besarnya untuk persediaan barang dagang adalah Rp382.800.000. Ini nilai akhir persediaan barang dagang di buku besar. Tapi ternyata setelah melakukan perhitungan fisik, ketika kita menghitung kembali jumlah persediaan kita di gudang, kita cek lagi di gudang, ternyata nilainya tidak 382 tapi 371.250.000 rupiah. Maka untuk penyesuaian persediaan ini kita hanya tinggal mengurangi nilai saldo akun persediaan kita di catatan 382.800.000 rupiah dikurangi dengan nilai perhitungan fisik persediaan yang tersedia. Nilainya tadi 371.250.000 rupiah. Dikurangi. Berarti nanti kita mengalami kehilangan persediaan artinya ya. Karena di catatan sudah 382.800.000, tapi ternyata faktanya hanya ada 371.250.000. Maka kita mengalami kehilangan sebesar 11.550.000 rupiah. Maka untuk penyesuaiannya, yang pertama, karena kita kehilangan berarti persediaan kita perlu kita kurangi ya. Persediaan itu ada di kredit, persediaan sebesar 11.550.000 dan pasangannya adalah beban pokok penjualan atau harga pokok penjualan. HPP atau beban pokok penjualan sama ya, sudah kita pelajari di minggu-minggu sebelumnya. Itu di debit.
sebesar Rp11.550.000. Seperti ini. Kalau misalnya ada kondisi di mana misalnya perhitungan fisik itu ternyata nilainya lebih besar dibandingkan dengan catatan kita, misalnya ini angkanya menjadi terbalik, hasilnya berarti di sini menjadi minus. Misalnya di sini hasilnya minus ya karena ini kebalik. Misalnya harga yang tersisa itu 380, di gudang itu 382.800, tapi di catatan 371.250, maka kita punya tambahan persediaan nih. Kalau misalnya ada tambahan persediaan nih, ini jurnalnya tinggal kita balik ya. Jurnalnya tinggal kita balik, berarti nanti persediaan yang debit, dan beban pokoknya yang dikredit, misalnya seperti itu. Ini misalnya saja. Ketika misalnya kondisinya yang di sini, ini juga misalnya ini kebalik ya. Misalnya ini kebalik. Misalnya lah. Tapi kalau umumnya biasanya memang di fisik itu nilainya lebih kecil umumnya. Maka biasanya memang jurnalnya yang seperti ini. Beban pokok penjualan, debit, kemudian persediaan barang dagang, kredit. Seperti itu. Itu kalau perpetual. Sedangkan untuk penyesuaian persediaan untuk metode periodik, kita kembali mengingat bahwa untuk metode periodik ini kita tidak langsung mencatat nilai persediaan kita. Jadi pada saat kita membeli persediaan berarti nanti akunnya pembelian, ketika menjual barang dagang berarti nanti akunnya penjualan. Maka tidak ada akun penyesuaian persediaan di situ. Maka untuk penyesuaian persediaan ini, kita melakukan langkah-langkah seperti pada saat kita menghitung HPP. Jadi, kembali lagi kita ingat di bagian awal-awal bahwa untuk perhitungan HPP atau beban pokok penjualan itu untuk di metode periodik, kita berarti nanti menghitung persediaan awal yang ditambah dengan pembelian yang benar-benar sudah bersih, jadi pembeliannya sudah ditambah beban angkut pembelian, dikurangi retur, dikurangi potongan misalnya, yang itu benar-benar bersih, nanti habis itu dikurangi persediaan akhir. Kita menggunakan langkah yang sama seperti saat kita menghitung beban pokok penjualan atau harga pokok penjualan itu. Dan nilai penyesuaiannya adalah nilai beban pokok penjualan yang sudah kita temukan itu. Jadi misalnya ada contoh soal seperti ini. Misalnya ada akun-akun di perusahaan dagang itu yang menggunakan metode periodik, ada akun persediaan awal 1 Desember 59.700, pembeliannya 52.1980, sama seperti saya memberikan contoh di waktu kita menghitung beban pokok penjualan ya. Returnya ada, potongan pembeliannya ada, beban angkut ada, dan ada persediaan akhir sebesar 662.150. Maka, langkah untuk menyelesaikan penyesuaian persediaan dalam metode periodik ini, yang pertama kita buat dulu jurnal penyesuaian untuk menutup akun pembelian dengan akun persediaan barang dagang. Di soal ada nilai pembelian senilai 521.980 ada di debit di soal ya. Di soal kan pembelian, meskipun di situ tidak tampak tulisan debit, tapi kan memang untuk akun normal pembelian itu ada di debit. Maka di penyesuaian ini, karena kita ingin menutup akun-akun pembelian yang dulunya di debit kita letakkan di sisi kredit 521.980, kemudian dikurangi dengan beban angkut pembelian. Dikurangi. Kemudian kita cari lagi sisi yang di debit. Selain pembelian itu kan ada beban angkut pembelian. Beban angkut pembelian ini
kan letaknya aslinya debit, maka untuk menutup akun beban angkut pembelian itu kita pindah di sisi kredit. Kita tulis beban angkut pembelian di sisi kredit senilai 17.400. Kemudian di soal tadi neraca saldonya mencantumkan ada retur pembelian. Retur pembelian itu akun normalnya ada di debit, ada di kredit. Maka untuk menutup akun retur, kita letakkan retur itu ke sisi debit. Potongan juga, potongan atau diskon pembelian itu aslinya ada di kredit. Oleh karena itu, kita ketika menutup akun potongan pembelian, kita letakkan di sisi debit. Nilainya tadi untuk retur 9.100 dan untuk potongan pembelian 2.525. Nah, ini tidak seimbang ya antara debit dan kreditnya. Kredit ini totalnya adalah 521.980, itu kita tambahkan dengan 17.400. Nilainya adalah 539.380. Di sini 500 380 ya. Total dari 521.980 ditambah 17.400 adalah 539.380. Sedangkan untuk sisi debitnya itu hanya ada retur dan potongan pembelian. Nilainya 9.100 yang ditambah dengan 2.525, hasilnya adalah 11.625. Nah, karena ada perbedaan jumlah dari debit dan kredit ini, maka sisi debitnya kita perlu tambahi nilai untuk sisi debitnya. Nah, itu adalah selisihnya, itu adalah persediaan barang dagang. Berarti persediaan barang kita yang tersedia itu adalah selisih dari 539.800 ini dikurangi 11.625. Hasilnya adalah 527.755 rupiah. Selisih inilah kita menunjukkan nilai persediaan yang tersedia. Maka di sini akunnya adalah persediaan barang dagang di debit. Langkah selanjutnya, setelah kita menutup akun pembelian ke dalam persediaan barang dagang, maka langkah yang kedua yaitu kita membuat penyesuaian persediaannya. Langkah ini sebenarnya langkah yang sama ketika kita membuat HPP sebenarnya. Jadi ketika kita menghitung HPP, nilai HPP itulah yang nanti digunakan untuk penyesuaian persediaan. Nah, ini untuk langkah kedua dari langkah penyesuaian persediaan ini. Tadi sudah kita temukan nilai persediaan barang dagang yang tersedia berarti. Nah, ini berarti tadi kan di soal ada persediaan awal. Kemudian di perhitungan kita menemukan nilai persediaan yang tersedia. Dan juga di soal muncul juga persediaan akhirnya, yaitu sebenarnya itu adalah sisa akhir di gudang, itu persediaan akhirnya. Maka untuk penyesuaian persediaan ini kita sama seperti perhitungan beban pokok penjualan atau HPP, berarti nanti persediaan awal ditambah persediaan yang tersedia dikurang persediaan akhir. Persediaan awal 59.700 tadi di soal, kita tambahkan dengan yang sudah kita hitung tadi, 527.755.
Kemudian dikurangi persediaan akhir 62.150, maka diperoleh nilai beban pokok penjualannya adalah 525.305, dan ini juga adalah nilai persediaan barang dagang yang keluar. Berarti persediaan kita letakkan di kredit, ini berarti sama ya. Untuk jurnal penyesuaiannya sebenarnya akunnya sama dengan metode perpetual, hanya untuk metode periodik ini memang langkah untuk mendapatkan nilai di penyesuaian persediaan ini cukup panjang, karena kita harus menghapus dulu pembelian, kemudian kita cari dulu persediaannya, baru kita tambahkan persediaan awal dan dikurangi persediaan akhir. Hanya saja akunnya sama, berarti nanti beban pokok penjualan di debit dan kreditnya adalah persediaan barang dagang di kredit 525.305 rupiah. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga memberikan tambahan ilmu dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.